من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. Allah Subhanahu wa taala mengatakan pada surah At-Taubah ayat yang ke-36, inna sesungguhnya iddatasy syuhur, jumlahnya bulan, indallah di hadapan Allah, 12 syahran, ada 12 bulan, fi kitabillah di dalam ketetapan Allah, yauma khalaqas samawati wal ard, sejak di hari Allah ciptakan langit dan bumi. Minha dari 12 bulan itu 4 hurum, ada 4 bulan yang haram. Dzalika dinul qayyim, itulah agama yang lurus. Fala tadhlimu fihinna anfusakum, maka janganlah kalian zalim di dalam bulan-bulan haram kepada diri kalian sendiri. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, sekarang ini kita masuk tahun baru 1442 Hijriah. Ini adalah tanggal 1 Muharram, hari Kamis. Kalau kita sekarang sudah masuk Jumat, berarti tanggal 2 Muharram. Nah, Muharram itu termasuk 4 bulan haram yang sudah disebutkan oleh Allah tadi pada surah At-Taubah ayat 36. Bulan haram itu Allah berpesan padanya, fala tadlimu fihinna anfusakum, jangan berbuat zalim, berbuat maksiat. Karena kalau kita berbuat maksiat pada waktu yang mulia termasuk bulan haram, itu berarti dosanya lebih besar. Jadi kaidahnya gini, kalau ada waktu mulia maka amalan di situ pahalanya besar, tapi maksiat juga lebih besar dosanya. Maka Allah berpesan di sini, fala tadhlimu fihinna anfusakum. Nah, maka mari kita perhatikan, ini adalah tahun baru, jangan sampai lebih jelek daripada tahun sebelumnya. Ini adalah bulan Muharram, termasuk bulan haram, jangan sampai kita beramal semaunya. Karena Allah sudah berpesan, fala tadhlimu fihinna anfusakum. Tapi ini sebagai muqaddimah Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, karena ini adalah bulan Muharram, awal tahun 1442 Hijriah. Mudah-mudahan semua kita diberi taufik oleh Allah sehingga bisa memperbaiki diri dan keluarga kita semuanya diberi taufik oleh Allah untuk lebih mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian kita lanjutkan pengajian kitab Bulughul Maram dan kita sudah sampai pada pembahasan tentang nafkah. Kenapa di dalam kitab nikah dibahas tentang nafkah? Ya, karena konsekuensi dari nikah salah satunya adalah memberi nafkah. Kalau kita tidak bisa memberi nafkah kepada istri, maka diperbolehkan istri itu untuk minta cerai. Nah, maka ini kewajiban nafkah ini. Babun nafaqat, bab tentang nafkah. Sebelum kita bahas apa sih definisi nafkah. Nafkah itu adalah harta yang dikeluarkan oleh seseorang untuk keperluan dirinya atau keperluan orang lain. Itu namanya nafkah. Maka kalau malam ini kita nanti keluar untuk beli nasi goreng, untuk apa? Untuk kita makan, itu berarti mengeluarkan nafkah. Kita membeli minuman untuk siapa? Untuk tamu kita yang datang. Nah, ini adalah mengeluarkan nafkah. Dalam masalah nafkah ini ada 2 kaidah yang sangat penting, jangan dilupakan. Kaidah yang pertama adalah kalam Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, yaitu yang disebutkan pada surah Saba ayat 39. Allah mengatakan, wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuh. Apapun yang kalian nafkahkan, min syai'in, segala sesuatu apapun juga, fahuwa yukhlifuh, Allah itu akan menggantinya. Wa huwa khairur raziqin, dan Allah itu adalah sebaik-baik zat yang memberi rizki.
Nah, ini adalah konsep Islam dalam masalah nafkah. Sehingga ketika kita mengeluarkan nafkah, itu jangan khawatir bahwasannya harta kita akan habis. Kenapa? Karena dijamin oleh Allah akan diberi ganti. Kita lapar, mampir di satu warung, beli nasi goreng, biasanya nasi goreng 10.000, ternyata di situ 15.000. Enggak apa-apa, keluarkan aja om, perlu. Jangan sampai kita lebih suka lapar, tidur dalam kondisi lapar, karena iman-iman keluarkan duit 15 karena biasanya 10 sudah dapat. Karena apa? Kita keluarkan berapapun itu nanti akan diganti oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada seseorang yang kaya raya dulu, sudah wafat rahimahullah. Dia suka sedekah. Karena suka sedekah, maka kerabat-kerabatnya enggak cocok sama dia. Sedekahnya terlalu banyak. Maka ditegur, jangan sedekah terlalu banyak, nanti hartamu habis. Maka dia mengatakan, saya tidak mau sedekah harta habis. Saya maunya seperti sumur itu. Kalau diambil airnya semakin keluar yang lain semakin jernih. Jadi dia mikirnya itu infak itu tidak akan menyebabkan hartanya habis, tapi dia mikir kayak sumur. Dia semakin diambil semakin akan keluar air yang baru akan jernih. Nah, itulah yang benar di dalam masalah nafkah ini, karena sudah dijanjikan oleh Allah, wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifu. Ini kaidah pertama dalam Quran. Sekarang kaidah kedua tentang masalah nafkah dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bersabda. Apa sabda beliau? Innal mu'min, sesungguhnya orang beriman itu yu'jaru, diberi pahala, atau dengan lafal yang lain, kullu nafaqatin, setiap nafkah, yunfiquhal abdu, yang dinafkahkan, dikeluarkan oleh seseorang hamba, yu'jaru fiha, dia pasti diberi pahala oleh Allah, illal bunyan, kecuali untuk memewahkan bangunan, maka itu enggak ada pahalanya. Hadis riwayat Tabarani dan yang lain-lain, karena riwayatnya banyak ya, salah satunya riwayat Imam Tirmidzi juga dengan kalimat yang berbeda, yujarur rajul fi nafaqati kulliha illa fit turab. Nah, karena itu kalau kita sudah mengetahui ini, jangan sampai kita rela mengeluarkan nafkah tanpa ada pahala. Dan sebaliknya juga jangan sampai kita iman-iman untuk mengeluarkan nafkah padahal ada pahala. Kita beli bensin karena motor kita akan kita pakai untuk ke tempat pengajian. Jangan iman-iman. Kenapa? Kita beli bensin itu ada pahalanya. Keluarkan duit. Ya, jadi sebagian orang mungkin, wah bensinnya habis, daripada beli lagi udahlah, nggak usah ngaji dulu. Nah, ini berarti karena iman-iman dia. Keluarkan, nggak apa-apa, dikasih pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang kita keluarkan. Kulliha, semuanya berarti apapun. Yang tidak ada pahalanya cuma satu aja. Kalau bangunan kita sudah bagus, sudah cukup, kita mewah-mewahkan, itu nggak ada pahalanya. Tapi kalau tidak cukup kemudian ditambah lagi, nggak apa-apa. Anak semakin banyak, kamarnya kurang, nambah kamar, nggak apa-apa, ini ada pahalanya. Istri nambah, maka lantai 2 untuk istri kedua, nggak apa-apa nambah. Jadi nambah kalau perlu itu ada pahalanya. Tetapi ketika tidak perlu tetapi ditambah-tambah, itu termasuk kemewahan yang tidak ada nilai pahalanya di hadapan Allah. Tidak dilarang ya, tapi tidak ada nilai pahalanya. Nah, inilah dua kaidah dalam masalah nafkah yang perlu kita pahami dalam Islam. Kemudian sekarang kita baca hadis yang kedua, karena hadis pertama sudah kita baca, yang intinya bahwa seorang suami wajib memberi nafkah kepada anak istrinya. Hadis 1150. Wa an Tariq bin al-Muharibi qala. Tariq ini seorang sahabat Nabi. Qadimna al-Madinah, kami datang ke kota Madinah, fa idza, ternyata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaimun, beliau berdiri, yakhtub, berkhutbah, wa yaqul, beliau mengatakan. Nah, ini salah satu contoh isi khutbah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yadul mu'ti, tangannya orang yang memberi adalah al-ulya, tangan yang di atas. Wabda, dan mulailah biman ta'ul, dengan orang yang kamu menanggungnya, menanggung nafkahnya. Siapa yang kamu tanggung nafkahnya? Ditafsirkan oleh Nabi,
ummaka, ibumu, itu kamu tanggung nafkahnya, abaka, bapakmu, kamu tanggung nafkahnya, ukhtaka, saudarimu, akhaka, saudaramu, kamu tanggung nafkahnya. Thumma, kemudian adnaka, adnaka, orang yang terdekat denganmu, orang yang terdekat denganmu, yaitu dari kalangan kerabat-kerabat kita. Hadis diriwayatkan oleh Imam Nasa'i dan disahihkan oleh Ibnu Hibban dan Daraqutni. Hadis ini menunjukkan dua perkara. Pertama, hadis ini memuji tangan yang di atas. Dalam satu hadis Nabi mengatakan bahwa tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Nah, sebagian orang nggak paham apa maksudnya tangan di atas, tangan di bawah. Maka oleh hadis ini ditafsirkan yadul mu'til ulya, tangan yang memberi itulah tangan yang di atas. Berarti orang yang memberi lebih baik daripada orang yang menerima. Maka kalau ada kesempatan kita memberi, maka hendaklah kita memberi. Jangan kita mengharapkan saya menerima. Boleh kita menerima ketika diberi, tetapi jangan sekali-kali kita mengharapkan kita menerima. Tapi hendaklah kita mengharapkan kita yang memberi. Ada orang-orang misalnya kasih nasi berkah pada hari Jumat. Nah, jangan kita yang mengharapkan kita yang dapat, tapi kita mengharapkan sebisa mungkin kita yang melakukan memberi tersebut, karena lebih utama memberi daripada menerima. Kemudian yang kedua di sini konsep juga dalam masalah memberikan nafkah, wabda biman ta'ul. Hendaklah yang kita mulai adalah yang wajib untuk kita tanggung. Siapa yang wajib untuk ditanggung? Dalam hadis ini istri, anak enggak disebutkan. Kenapa? Karena sudah mafhum dari hadis yang pertama yang sudah kita baca kemarin, bahwasanya anak, istri itu adalah yang pertama wajib dinafkahi oleh seseorang laki-laki yang sudah berkeluarga. Sehingga dalam hadis ini Nabi sudah tidak sebutkan lagi. Maka Nabi di sini menyebutkan bapak, ibu, saudari, saudara. Tapi perlu diketahui bahwasanya yang disebutkan dalam hadis ini adalah wajib dinafkahi apabila mereka-mereka yang disebutkan ini memerlukan kepada nafkah yang kita mampu berikan kepada mereka. Jadi misalnya saya sebagai anak melihat orang tua saya fakir atau miskin, sementara saya mampu, saya sudah mencukupi anak istri, masih ada sisa. Nah, di sini saya wajib untuk memberi nafkah kepada bapak, kepada ibu. Tapi kalau bapak ibu ini nggak perlu, maka tidak ada kewajiban saya untuk memberi nafkah. Bapak ibu saya kaya, punya toko, tokonya sudah laris rame misalnya. Saya sendiri masih kekurangan. Anak istri ya cukupan, tetapi ya kalau dibandingkan orang tua lebih cukup orang tua. Nah, dalam kondisi seperti ini saya tidak wajib memberi nafkah kepada bapak ibu. Jadi harus dibedakan antara anak istri dengan bapak ibu, saudara-saudari tadi. Kalau anak istri ini kewajiban memberi nafkah adalah mutlak. Meskipun istri kita kaya dan kita miskin, tetap kewajiban memberi nafkah kepada istri itu masih ada, tidak gugur. Seorang istri kadang-kadang kan lebih kaya daripada apa? Suaminya. Dia punya toko di tempat yang ramai, nah, maka pemasukannya setiap hari banyak. Sementara kita hanya mungkin tukang batu, ya pemasukannya sedikit aja. Nah, meskipun begitu, dalam Islam ini kewajiban suami kasih nafkah kepada istri tidak gugur gara-gara istrinya lebih kaya. Tapi kalau untuk bapak, ibu, saudara, saudari, ini semua kewajibannya gugur apabila tadi mereka tidak memerlukan kepada nafkah yang kita berikan dan kita tidak mampu memberikan, maka kewajiban tersebut adalah gugur. Kemudian pelajaran yang lain yang dapat kita ambil dari hadis ini adalah di sini Rasulullah bicara tentang nafkah, wa bada biman ta'ul, thumma adnaka adnaka, yang dekat. Dalam masalah lain selain nafkah, yaitu dalam masalah ilmu, demikian juga sikap kita yang benar. Siapa yang seharusnya kita dahulukan dalam ilmu? Ya istri, anak, kasih ilmu. Jangan sampai ngajar di mana-mana tapi dibiarkan istrinya tanpa jilbab. Ngajar di mana-mana dibiarkan anaknya tanpa jilbab. Sebagian kiai kan begitu. Karena saya pernah belajar di rumah seorang kiai, keluar dari rumahnya, dari kamarnya, seorang wanita pakai celana jeans, tidak pakai jilbab. Astagfirullah, kaget juga saya. Saya tanya siapa? Katanya cucunya. Masya Allah.
Kiainya terkenal, muridnya banyak, ngajar di mana-mana, cucunya dibiarkan tanpa jilbab. Ini nggak benar. Yang lebih dekat dulu itu yang kena dakwah, baru kemudian yang jauh. Jangan sampai keluarga kita telantarkan, sementara orang-orang lain kita kita rawat. Nah, ini tidak benar. Maka adnaka, yang lebih dekat itu yang harus diutamakan. Hadis berikutnya 1151. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lil mamluki, bagi budak, ta'amuhu, makanannya. Maksudnya dia berhak mendapatkan makanan dari majikannya. Wa kiswatuhu, dan pakaiannya. Wala yukallafu, dan dia tidak diberi beban, minal amali, dari pekerjaan, illa ma yutiqu, kecuali apa yang dia mampu. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadis ini menunjukkan bahwasanya orang yang ketiga setelah istri dan anak yang wajib diberi nafkah oleh seorang laki-laki adalah budaknya. Maka ada 3 yang wajib dikasih nafkah secara mutlak. Istri wajib kasih nafkah secara mutlak, anak, kemudian budak. 3 orang ini wajib dikasih nafkah secara mutlak. Meskipun mereka sudah kaya, tetap saja ada kewajiban untuk kasih nafkah. Nah, di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengatakan, wala yukallaf minal amali illa ma yutik. Tidak boleh budak itu dikasih pekerjaan yang dia tidak mampu. Mampunya manusia misalnya tidur itu normalnya 4 jam misalnya dalam satu malam. Nah, jangan kemudian gara-gara dia adalah budak maka kita bebani untuk tidur hanya 2 jam saja dalam semalam. Nah, rata-rata orang misalnya tidurnya 6 jam, ya budak kasih kesempatan tidur 6 jam juga. Jangan bebani pekerjaan kemudian tidurnya dikorupsi atau dikurangi, ya jadi 4 jam. Ini zalim terhadap budak. Nah, mungkin muncul pertanyaan, hadis ini kayaknya sudah nggak berlaku karena sudah nggak ada budak hari ini. Maka saya katakan hadis ini masih berlaku meskipun sudah tidak ada budak. Karena kita mungkin sebagian di rumah kita ada pembantu. Nah, pembantu ini haknya lebih besar daripada budak. Kenapa? Dia orang merdeka. Kalau budak ini kan derajatnya di bawah orang merdeka. Itu derajatnya seperti barang, boleh diperjualbelikan, bisa diwarisi, bisa dihibahkan. Nah, kalau derajatnya begitu saja, Nabi masih memberikan hak-haknya, apalagi orang merdeka. Maka ini lebih besar haknya. Sehingga yang punya pembantu di rumah jangan sampai zalim kepada pembantunya. Wajib kasih makan. Kemudian kalau memang dia tidak punya pakaian, ya dikasih pakaian. Tapi zaman sekarang sudah hampir semua orang punya pakaian. Kemudian jangan sampai diberi beban kecuali yang dia mampu untuk mengerjakannya. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, dari hadis ini dan hadis-hadis yang lain, kesimpulannya sebenarnya satu saja, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala sudah menetapkan ihsan. Innallaha ta'ala, sesungguhnya Allah ta'ala katabal ihsan, mewajibkan kita untuk berbuat ihsan, berbuat baik, ala kulli syai', dalam segala hal. Ini hadis sahih riwayat Imam Muslim. Jadi punya anak, punya istri, baik kepada anak istri, kasih nafkah. Punya pembantu, baik kepada pembantu, kasih nafkah. Jangan kasih beban yang dia tidak mampu. Ini zalim namanya. Demikian juga punya anak, kasih beban yang dia mampu. Jangan dikasih beban yang tidak mampu. Hadis berikutnya 1152. Wa an Hakim bin Muawiyah al-Qushairi an abihi qala, qultu, aku berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ma haqqu, apa haknya, zaujati ahadina, istri salah satu kami, alaihi, yang menjadi kewajiban atasnya, yaitu atas suaminya. Qala, maka beliau mengatakan, kewajiban yang pertama, antutaimaha, bahwasanya engkau kasih makan istri, idza ta'imta, kalau kamu makan, wa taksuha, kamu kasih pakaian istri, idza tasaita, kalau kamu berpakaian, wala tadribil wajh, jangan pukul wajah, wala tuqabbih, jangan menjelekkan wajah. Al-hadis, maksudnya hadis ini panjang tapi dipotong, ya. Wa taqaddama fi isyratin nisa, karena hadis ini sudah lewat pada bab tentang pergaulan dengan para istri. Hadis ini menunjukkan bahwasanya ada 4 hak istri. 4 hak berarti wajib diberikan oleh suami kepada istri masing-masing. Kita masing-masing punya istri. Nah, 4 hak istri harus kita tahu.
Apa? Yang pertama makan, yang kedua pakaian. Di sini nggak disebutkan tentang papan atau tempat tinggal. Kenapa? Sudah mafhum. Namanya manusia itu pasti perlu kepada apa? Tempat tinggal. Dan tampaknya zaman dulu nggak ada orang bambung, sehingga nggak disebutkan oleh Nabi SAW. Maka yang disebutkan dua aja, pakaian sama makanan. Apa maksudnya? Tutaimaha idza ta'imta. Kamu kasih makan kalau kamu makan. Apakah maksudnya kalau kita mampir di satu warung beli bakso, kita harus bawa oleh-oleh ke rumah bakso untuk istri kita? Bukan begitu. Ditafsirkan oleh para ulama, maksudnya adalah kita kasih makan istri seperti apa yang kita makan. Jadi jangan dolim sama istri. Kita makannya beras rojo lele, untuk istri beras yang murahan. Nah itu dolim. Kalau engkau makannya beras rojo lele, istrimu sama makannya. Itu yang dimaksud tutaimaha idza ta'imta. Demikian juga taksuaha idza tasaita. Kita beli pakaian yang derajatnya seberapa, nah istri juga kasih yang segitu. Jangan kita kalau beli pakaian yang tidak panas, harganya agak mahal, tapi untuk istri kasih baju yang panas, yang murahan. Nah ini zalim namanya. Tidak memberikan haknya. Hak yang ketiga adalah la tadribil wajh. Tidak boleh pukul wajah. Berarti pukul selain wajah boleh. Dan para ulama katakan anggota tubuh ini yang paling aman adalah pantat. Sehingga kalau mau pukul istri ya pantatnya saja, karena nggak ada sarafnya di situ sehingga lebih aman. Nah, wajah ini paling bahaya, sarafnya banyak di sini. Kadang-kadang orang gara-gara sakit tertentu di wajahnya kemudian jadi buta, bahkan ada mati dan sebagainya. Ada saya dapat cerita orang sakit gigi, ya, mungkin kena sarafnya atau apa akhirnya mati. Ada yang kena musibah di wajahnya, kemudian tiba-tiba matanya jadi buta. Ini karena ada banyak saraf di wajah ini sehingga dilarang dipukul oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi nampar pipi istri itu haram dalam Islam. Maka kalau ada suami nampar pipi istri, itu berarti belum memberikan haknya istri, dosa. Itu sama dengan dia tidak kasih makan istri, sama dengan itu, sama-sama tidak memberikan haknya. Nah, sehingga orang yang paham agama, orang yang belajar hadis tidak mungkin nampar istrinya, itu nggak mungkin. Karena nampar itu kan di pipinya, pipi ini termasuk wajah, nggak boleh, haram. Kalau marah sama istri, pipinya diapakan? Dicium aja. Nah, kalau ditampar nggak boleh. Marah gua sama kamu, kemudian didekati, dicium, nggak apa-apa. Wala tuqabbih, jangan engkau jelekkan, yaitu mengatakan qabbahakillah atau mengatakan wajahmu elek, enggak boleh. Tapi kalau kita mau menegur, ditegur apa yang dia salah saja. Apa yang dia tidak salah tidak usah ditegur. Apa salah wajahnya dijelek-jelekkan? Wajah ini pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Bodimu elek, apa salahnya bodinya? Bodinya yang ngasih Allah Subhanahu wa taala. Perempuan namanya perempuan biasanya kalau sudah punya anak banyak ya lama-lama akan jadi lebih gendut ya udah biasa itu, harus diwajari, harus dimaklumi. Jangan gara-gara kemudian bodinya sudah tidak langsing kemudian dijadikan sebagai bahan untuk menjelekkan, enggak boleh, haram. Wala tuqabbih, jangan engkau jelekkan wajah maupun yang lainnya. Nah, Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, Islam itu kan adil. Sehingga di dalam Islam ini ada kewajiban yang harus dilakukan oleh suami, tapi juga ada kewajiban yang harus dilakukan oleh istri. Apa kewajibannya istri? Nah, nanti akan kita bahas pada hadis yang lainnya insyaallah taala. Hadis berikutnya 1153. Wa an Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fi haditsil haji, dalam hadis tentang haji, bitulihi yang panjang. Qala, beliau bersabda, fi dzikrin nisa, ketika menyebutkan para istri. Jadi ini ringkasan dari hadis yang panjang ceramah Nabi ketika haji. Salah satu isi ceramahnya adalah walahunna, dan bagi mereka para istri, alaikum, kewajiban atas kalian para suami, rizquhun, memberi rizki kepada mereka. Rizki maksudnya makan. Wa kiswatuhunna, dan pakaian kepada mereka, bil ma'ruf, dengan baik. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dari hadis ini kita ambil dua pelajaran. Pelajaran pertama, bahwasanya yang wajib dilakukan oleh suami untuk istrinya adalah ini, memberi rizki, memberi makan, dan memberi pakaian. Nah, yang dimaksud memberi makan itu adalah makanan matang, bukan makanan mentah.
Kalau kita kasih istri beras, itu berarti belum kasih apa? Rizki kepada istri. Yang beras nggak bisa dimakan. Kasih itu nasi, Pak, bisa dimakan. Lah bagaimana sudah adat sehari-hari ngasihnya beras dimasak oleh istri? Ya kalau dia rela nggak apa-apa. Tapi seandainya istri tidak rela, aku gelem kayak beras, gelemnya nasi, ya itu memang kewajiban kita. Ini penjelasan para ulama. Tapi alhamdulillah, tampaknya nggak ada istri yang tidak rela diberi dengan apa? Beras. Rata-rata kita orang-orang Jawa sudah lembut-lembut, dikasih beras sudah paham ini harus masak, dan mereka tidak minta bayaran dari masaknya. Ini sesuatu yang baik, nggak ada masalah. Tapi seandainya ada istri mengatakan orang gelem beras, aku gelem nasi, ya harus kita datangkan nasi. Memang itu yang menjadi kewajiban kita. Jadi matang, bukan mentah. Mentah itu nggak bisa dimakan. Tapi kemudian yang kedua, dari hadis ini kita ketahui bahwa kewajiban memberi nafkah itu adalah bil ma'ruf, dengan baik. Sehingga tidak ada ketentuan dari Nabi istri dikasih berapa seharinya, nggak ada. Bil ma'ruf, dengan baik, berarti sesuai dengan adat, kembali ke adat setempat. Wanita-wanita di kampung ini biasanya makan berapa kali? Kalau biasanya 3 kali, berarti kewajiban kita kasih makan 3 kali. Ini bil ma'ruf. Kalau di Sunda katanya makannya 2 kali saja. Pagi nggak makan nasi, tapi hanya ngeleat, ya snack. Ya sudah, berarti kasih makan 2 kali plus snack 1 kali. Itu sudah bil ma'ruf. Maka dalam Islam ini nggak ada ketentuan suami harus ngasih berapa duit kepada istri dalam 1 bulan, nggak ada. Semua ulama yang mengatakan bahwasanya setiap bulan harus dikasih sekian-sekian, itu hanya bicara tentang adat yang mereka berada di tempat tersebut saja. Sehinggalah Ibnul Qayyim diingkari kata-kata uang sekian-sekian itu oleh Ibnul Qayyim diingkari. Nggak ada dalilnya sama sekali. Dalam Quran mana ada dalil suami harus kasih duit sekian? Nggak ada. Harus kasih duit sekian dalam setiap bulan, dalam setiap hari, dalam setiap pekan berapa? Nggak ada dalam hadis Nabi SAW. Adanya ini bil ma'ruf, dengan baik. Nah, maka sebenarnya kewajiban suami itu kasih makan, bukan kasih duit sebenarnya, Pak. Seandainya ada seorang suami sudah kasih makan istri, udah kenyang, sudah gendut, dia nggak dikasih duit sama sekali, ini tidak zalim. Kalau istri butuh duit, misalnya untuk beli pulsa atau beli kuota atau apalah, ya bilang aja sama suaminya. Tetapi seandainya nggak dikasih, itu tidak zalim. Sudah wajibnya sudah diberikan. Apa itu yang wajib? Rizquhunna wa kiswatuhunna, pakaian sama makanan. Pulsa itu dimakan apa bukan? Bukan makanan. Maka tidak termasuk rizquhun, bukan wajib itu. Tapi alhamdulillah, suami-suami di Indonesia, di Jawa ini sudah biasalah. Yang namanya keperluan istri yang lain-lain juga dikasih. Rumah disiapkan kipas angin, karena ini termasuk kebutuhan supaya nggak kepanasan. Ini sudah baik, sesuatu yang baik, meskipun nggak wajib sebenarnya. Kita belikan kipas untuk istri kita supaya dia tidurnya nyaman, nggak wajib. Kalau sekarang banyak nyamuk, apakah wajib bagi suami ini untuk kasih kelambu dan sebagainya? Enggak termasuk rizqun wa kiswatun, tapi ini termasuk kebaikan, termasuk ma'ruf yang dilakukan oleh seorang suami kepada istri. Ya sama-sama ya, istri juga melakukan kebaikan kepada suami, suami melakukan kebaikan kepada istri. Setiap hari istri kita nyuci piring, nyuci baju, masak nasi, nyetrika baju. Nah, ini adalah kebaikan-kebaikan yang sebenarnya tidak wajib atas mereka. Tapi demikian juga suami memberikan hal yang serupa. Dibelikan jajan, dibelikan apa yang diperlukan oleh istrinya, ditanya apa yang kamu perlukan, yang harus dibelikan. Nah, ini sesuatu yang termasuk ma'ruf yang dilakukan oleh para suami sebagai ganti dari ma'ruf yang dilakukan oleh para istri. Hadis berikutnya hadis 1154. Wa an Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kafa cukup bil mar'i bagi seseorang ifman, dosa, ayyudayya bahwasanya dia menyia-nyiakan man orang yang yaqutu, dia menanggung qutnya. Qut itu adalah makanan pokoknya. Dia menyia-nyiakan orang yang dia tanggung makanan pokoknya, yaitu siapa? Anaknya, istrinya, budaknya. Maksud hadis ini adalah cukup membinasakan seseorang kalau seseorang itu melakukan dosa, yaitu tidak memberikan nafkah yang wajib kepada yang harus dia tanggung nafkah wajibnya. Ada 3 tadi, anak, istri, sama budak. Nah, hadis ini
menurut Syekh Zuhairi dengan kalimat yang pertama yaitu kafa bil mar'i ithman ayyudayya ma yaqu, ini menurut beliau adalah dhaif lafalnya, okay? Tetapi maknanya sahih. Kenapa? Karena diriwayatkan oleh Imam Muslim yang serupa, wa huwa inda Muslim bilafzi ayyah bisa, cukup dosa bahwasanya dia itu menahan amma yamliku qutahu, dari orang-orang yang dia menguasai makanan pokoknya. Nah, maka intinya ya hadis ini maknanya sahih, okay? Adapun lafal yang pertama tidak sahih, adapun lafal yang kedua sahih. Inilah kewajiban para suami, jangan sampai menyia-nyiakan makanan yang semestinya dia berikan kepada istrinya tidak dia berikan. Ini namanya menahan makanan pokoknya. Ini berarti termasuk satu dosa. Bahkan para ulama membahas nafkah yang sudah lewat itu wajib diganti atau enggak. Contoh gini, kadang-kadang suami istri itu tidak gabung dalam satu rumah, Pak. Ada saya punya tetangga perempuan, punya anak sudah, tapi suaminya tidak pernah di situ, di luar Jawa katanya suaminya. Kemudian katanya setiap tahun pulang, tapi ini sudah 2 tahun nggak pulang. Nah, selama tidak pulang ini, kalau tidak kasih nafkah, kalau tidak kirim duit, tidak kirim makanan, maka nanti ketika dia datang, itu apakah dia wajib mengganti hari-hari di mana dia tidak kasih nafkah istrinya? Dibahas oleh para ulama. Pendapat yang benar adalah wajib bagi seseorang untuk mengganti nafkah yang lewat yang belum dia berikan kepada istrinya. Karena dalilnya apa? Ada para pasukan yang perang ke medan jihad. Kemudian Sayyidina Umar mengatakan, para pasukan perang yang belum memberikan atau meninggalkan nafkah untuk istrinya yang ditinggal di rumah, maka wajib mengganti berapa hari yang dia belum kasih nafkah. Maka pasukan perang ini tidak seenaknya saja pengen perang-perang, enggak begitu. Sebelum perang dipikir dulu, ada enggak makanan di rumah. Kalau enggak ada makanan di rumah, minta izin dulu, jangan perang dulu. Saenake dhewe cari pahala sementara anak istrinya kelaparan, haram, enggak boleh. Demikian juga seorang ustadz, saenake dhewe ngajar di mana-mana atau sibuk di pesantren, enggak pernah membahas nafkah anak istrinya. Enggak boleh seperti ini. Ini namanya menyia-nyiakan. Harus diperhatikan nafkah mereka yang mereka butuhkan. Nah, kalau ada berapa hari yang belum diberikan, maka wajib diganti karena ini adalah satu kewajiban atas para suami. Kita lanjutkan 1155. Wa an Jabirin yarfa'uhu, dari Jabir dia memarfu'kan hadis ini. Memarfu'kan itu maksudnya menyampaikan hadis ini dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fil hamil, tentang seorang wanita yang hamil, al mutawaffa anha, yang ditinggal mati oleh suaminya. Qala, Rasul bersabda, la nafaqata laha, tidak ada nafkah bagi istri tersebut. Hadis dikeluarkan oleh Baihaqi, rawi-rawinya thiqah, akan tapi dia mengatakan al-mahfuz, yang benar, waqfuhu, hadis ini mauquf, yaitu hadis ini adalah perkataan Jabir radhiyallahu anhu, bukan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi hadis ini sahihnya sebagai perkataan sahabat, bukan sebagai sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi isinya benar. Wa sabada, dan telah sahih nafyun nafaqah, peniadaan nafkah, fi hadis Fatimah, dalam hadisnya Fatimah binti Qais, kama taqaddam, sebagaimana yang sudah lewat. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nah, ini adalah dua pembahasan. Pembahasan pertama adalah wanita yang hamil ditinggal mati suaminya. Apakah dia berhak mendapatkan nafkah dari harta warisan suaminya ataukah tidak? Karena dia membawa janin, yang janin ini hasil dari mani suaminya. Jadi suaminya kan nitip anak dalam perutnya. Dan anak dalam perut ini perlu makan. Nah, apakah karena anak ini perlu makan, maka wanita hamil ini berhak mendapatkan nafkah dari peninggalan atau warisan suaminya? Nah, ini yang jadi masalah. Jadi pembahasan para ulama, diperdebatkan. Ada yang mengatakan, ya dia berhak dapat nafkah karena ini adalah anaknya suami. Anaknya siapa? Suami. Karena anak itu nisbatnya kepada bapaknya. Ini anaknya suami. Nah, maka nafkahnya wajib ditanggung oleh suaminya.
Tapi pendapat yang lebih kuat dan inilah yang dipilih oleh penulis kitab ini, bahwasanya la nafaqata laha, tidak ada nafkah untuk istri tersebut. Loh terus gimana? Ini kan anaknya adalah anaknya suami nih dalam perutnya ini. Nah, sudah cukup dia mendapatkan bagian warisan dari suaminya. Itu sudah mencukupi dalam masalah ini. Sehingga dia tidak berhak mendapatkan tambahan nafkah. Dan bahkan anaknya yang dalam perut ini nanti juga berhak mendapatkan warisan juga. Karena itu sebelum anaknya lahir, warisan jangan dibagi dulu. Nunggu dulu sampai anaknya lahir, supaya kita tahu anaknya ini cowok atau cewek. Karena kalau dia cewek, bagiannya beda. Kalau dia cowok, maka bagiannya lebih banyak. Ya dibagi nggak apa-apa warisan, tetapi untuk warisan anak jangan dibagi dulu. Untuk istri kasih dulu nggak apa-apa, karena istri bagiannya udah jelas. Ketika suami mati punya anak, maka bagian istri sudah jelas 1/8 dari warisan. Udah kasih dulu 1/8. Habis itu sisanya yang untuk anak-anak jangan dibagi dulu. Jangan dibagi untuk anak-anak yang masih hidup, yang yang masih hidup jangan. Tapi tunggu dulu adiknya yang belum lahir ini. Begitu adiknya lahir, diketahui laki atau perempuan, nah sudah diketahui berarti jatah masing-masing, baru kemudian dibagi. Nah, maka inilah sebabnya kenapa Jabir mengatakan wanita hamil yang ditinggal mati oleh suaminya, dia tidak berhak mendapatkan tambahan nafkah karena sudah cukup mendapatkan warisan dari suaminya. Dan pendapat ini dikuatkan oleh hadis yang kedua, yaitu hadisnya Fatimah binti Qais. Ini kasus yang lain Fatimah binti Qais. Fatimah binti Qais ini adalah kasusnya bukan ditinggal mati, tapi dicerai yang ketiga oleh suaminya. Fatimah binti Qais sudah 3 kali cerai. Nah, ketika dicerai yang ketiga, dia minta nafkah kepada suaminya. Maka Nabi mengatakan la nafaqata, kamu tidak berhak mendapatkan nafkah. Kenapa? Karena hubunganmu sudah putus betul-betul, sudah bain. Nah, berarti di sini sama. Orang itu kalau sudah ditinggal mati oleh suaminya, ini sudah bain, sudah putus. Buktinya dia boleh menikah dengan orang lain, ya kan? Nah, berarti sudah putus. Nah, maka sebagaimana wanita yang dicerai 3 ini sudah bain, sudah putus, tidak berhak mendapatkan nafkah, berarti yang sudah putus karena kematian suami juga sudah tidak berhak mendapatkan nafkah. Inilah kenapa penulis kemudian menguatkan dengan masalah lain tapi sama hukumnya atau sama illatnya. Inilah yang dapat kita baca pada malam hari ini, benarnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan apabila ada salahnya fa astaghfirullahal azim li wa lakum wa subhanallah bihamdihi subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta